Bolehkah menggunakan software bajakan? Jazakallah khair Ustaz. Kenapa menggunakan bajakan? Baik, ini banyak sekali ditanyakan, bahkan kasusnya sudah banyak ini ya. Tergantung software itu apakah open source, ya, yang terbuka sumbernya boleh diakses oleh kebanyakan orang, atau sesuatu yang diikat oleh hak cipta. Ya, kalau sesuatu diikat oleh hak cipta, memang kemudian tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan, ya, maka diikat dengan hukum itu. Berlaku hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim, ya, orang-orang Islam itu diikat lewat syarat-syarat yang telah disepakati. Jadi kalau sepakat ada ikatan, ada aturan, nggak boleh disebarkan, ada hak cipta. Di kita itu diatur di Undang-Undang Hak Cipta, ya. Kalau nggak salah pasal 72 ayat 3 itu ya, disebutkan bahwa yang sengaja mengopi, memperbanyak dan sebagainya itu bisa diancam hukuman 5 tahun penjara atau denda paling sedikitnya 500 juta rupiah. Itu sudah aturan hukum yang berlaku. Jadi kalau memang ada satu ketentuan, ada hak ciptanya, nggak boleh kemudian itu diperbanyak, dibajak, diperbanyak, diperjualbelikan, maka dilarang pula secara syariat kita mengerjakan yang demikian dan bisa menghasilkan unsur dosa di dalamnya. Kecuali kalau open source, sesuatu yang terbuka, ya, terbuka, diperbolehkan, diperkenalkan. Karena dulu software itu dibuat, dulu ada yang mengenalkan tentang hak cipta, tapi dalam konteks kerjasama, ya. Namanya Richard Stallman. Richard Stallman itu di MIT, ya, Massachusetts Institute of Technology, tahun 1970. Jadi tahun 1970 itu para programmer itu saling berbagi, ya, kerjasama, ya, membagi source code gitu kan. Jadi saling bagi, ini kodenya, ini program itu biasa saja dan disebarluaskan, nggak ada masalah. Cuma nanti era kapitalis muncul di tahun 80-an, mereka ingin monopoli itu semua. Jadi peluang bisnis ini jadi persoalannya. Ketika jadi industri, jadi bisnis, kapitalis muncul, semua dimonopoli. Ya, harus diambil dari situ. Akhirnya dalam konteks ini, mereka monopoli itu sendiri, mereka gunakan sebuah sistem supaya tidak semua orang berhak mengakses. Maka dari situ ada beberapa yang terbatas kemudian. Tapi ada gerakan-gerakan tetap kemudian membuat program-program yang bisa disampaikan secara terbuka. Nah, memang hukum ini diikat dalam kondisi demikian. Nah, karena itu jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya boleh jadi bisa diambil jalan tengah. Misal Anda bisa membeli itu, ya, yang aslinya dan sebagainya. Setelah itu Anda pelajari. Anda buat versi Anda misalnya. Ya, tidak harus mengambil nama yang sama, ya, atau tidak harus mengambil utuh seperti itu serupa langsung di copy. Ini tidak, Anda pelajari, bikin seperti Anda buat versi Andanya, ya kan? Nah, dari situ minta pengesahan lalu Anda sebarluaskan, boleh. Itu hal yang lumrah. Dan monopoli tidak dibenarkan dalam konteks kebutuhan hajat orang banyak. Ya, an-nasu syuraka'u fi thalath, ya, manusia itu berserikat dalam 3 hal yang paling utama, dan diantara pokok-pokok itu penunjang kepada kehidupan, ya, ada api, ada air. Makanya air di pasal 33 itu, bumi, air dan seisinya dikuasai oleh negara, ya, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi nggak boleh ada yang kuasai itu, ya, sumber air dan sebagainya. Negara harus mengatur, jangan sampai dirugikan, kan? Nah, api misalnya sumber penghidupan, jadi jangan terjemahkan apinya, sumber penghidupannya. Ada konteks-konteks misalnya program ini yang sangat dibutuhkan, dan jadi hajat itu orang banyak, bahkan bisa menopang kehidupan bernegara. Ya, misalnya seperti di pelajar, di mahasiswa dan sebagainya, banyak dibutuhkan, tapi nggak bisa mengakses misalnya. Ya, kecuali ini bisa diperbanyak dengan kondisi-kondisi tertentu. Maka ada namanya Syekh Abdullah bin Zaid bin Bakar dalam kitab Fiqh Nawazil, pada kondisi itu menjadi kebutuhan yang sangat urgen dan sifatnya banyak dibutuhkan hajat hidup orang banyak, maka itu diperbolehkan, tidak ada alasan menggunakan itu semua dan tidak ada monopoli di dalamnya. Sepanjang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Ya, bukan untuk diperjualbelikan. Ya, jadi itu poinnya. Jadi ambil jalan tengahnya. Syekh Utsaimin itu pernah mengambil jalan tengah. Beliau mengatakan boleh menggunakan semacam software tadi istilahnya bajakan, tapi untuk kepentingan pribadi sepanjang hajatnya sangat dibutuhkan, nggak bisa mengakses pada yang paling utama lagi karena tidak ada kesanggupan padanya, dan bukan untuk diperjualbelikan. Kalau mau diperjualbelikan, ya Anda belajar, copy paste, bawa, bikin yang terbaik lagi, lebih bagus, sebarkan. Seperti orang-orang Cina misalnya bikin dan sebagainya, dia datang ke satu tempat, dia lihat teknologinya, balik lagi, dia bikin, kan? Kemudian dengan namanya dan sebagainya, gitu kan? Nah, kalau itu terjadi dan negara kemudian membenarkan, negara misalnya mengatur, boleh nih orang-orang belajar ke Jerman, belajar ke Amerika, belajar teknologinya, pulang-pulang ke Indonesia dia bikin handphone lebih bagus misalnya, ya, dari merek tertentu, kan? Kemudian pesawat dan sebagainya bikin dan seterusnya, itu support oleh negara, sebarkan, bikin di kita, kembangkan, maka itu sangat luar biasa. Jangan sampai terjadi seperti yang Habibie dulu, kan? Ya, bikin pesawat sudah bagus dan sebagainya, tiba-tiba dimatikan karena kepentingan tertentu. Nah, itu kita harus bikin Habibie baru.
Ya, sehingga perjuangan beliau bisa diteruskan, dan saya yakin orang Indonesia itu pintar-pintar. Ayo pulang ke Indonesia, pulang. Insinyur-insinyur bikin pesawat yang bagus, bikin kereta yang bagus, ya. Dan pejabat-pejabat juga bersihkan, ya, bersihkan niatnya, bersihkan hatinya. Cintai bangsa Anda, jangan cuma di lisan bilang, Pancasila punya begini, tapi ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan. Ayo support. Bersihkan hatinya, jiwanya, fasilitas, kita bangun bangsa kita. Ya, bangsa kita itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Letaknya di Katulistiwa, tengah-tengah dunia. Tengah-tengah itu kan kalau berputar tuh semua logam tuh ada di situ. Ya, sumber daya itu ada di situ semua, kumpul semua di situ. Maka emas gampang, batu bara gampang, nikel gampang, ya uranium gampang, banyak di tempat kita itu. Kita tinggal manfaatkan saja. Ya, teman-teman sekalian, Choke Point ada 6 di dunia, itu kan? Ada selat 4, itu ada terusan 2, terusan Suez, Panama, itu kan? Sampai bikin terusan supaya pengen punya selat, kayak selat, sampai dibikin tuh. Ya, dari 4 itu, ya teman-teman sekalian, ada Bosporus di Turki, kemudian ada yang di Qatar dekat ke Iran itu kan, ada yang di Yaman, dan itu ada di Indonesia, Selat Malaka. Bahkan Indonesia punya banyak selat. Ya, ada Selat Malaka, itu kan, itu yang Jalur Sutra dulu, ada Selat Makassar, Selat Sunda dan sebagainya. Itu luar biasa. Ya, bahkan pulau kita, negara kepulauan yang sangat dahsyat dengan segala potensi ini, dan kita dianugerahi kepintaran luar biasa. Silahkan cek potensi anak Indonesia, jangan diragukan. Belajar bahasa apapun mirip penutur aslinya, silahkan cek. Kalau di radio ada orang Indonesia belajar bahasa Inggris di Amerika, bicara nggak tahu tuh orang Amerika apa orang Indonesia. Ya, saking dahsyatnya lisannya itu. Orang India kan ketahuan, India nih, Cina nih, Indonesia itu luar biasa. Ya, belajar, siapa yang melakukan orang Indonesia? Di mana ada sistem SKS? Ya, orang belajar 3 bulan kalah sama orang Indonesia yang belajar semalam. Sistem kebut semalam. Sekarang nggak semalam lagi, 1 jam. Anda bayangkan, di kuliah duduk paling belakang, nggak pernah nanya, ujian nilai 10. Itu potensi, walaupun jangan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Jadi saya kira tadi kesimpulannya, jika itu open source maka dibolehkan, jika tidak open source maka dilihat apakah itu jadi hajat hidup orang banyak yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan maka kembali kepada hukum-hukum asalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, jangan kamu bertransaksi makan harta di antara kalian dengan cara yang salah. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali jika terjadi proses jual beli, perdagangan yang saling meridai satu dengan yang lainnya. Demikian Allah tegaskan di Quran surah An-Nisa tersebut. Wallahu taala alam bissawab.